ya. Maka puncak zikir ada di nafas. Dan orang su'ul khotimah dan husnul khotimah pada nafasnya. Nafasnya zikir atau tidak waktu mati. Orang nafas zikrullah, mati husnul khotimah. Nafas tidak zikir kepada Allah, mati su'ul khotimah. Ciri-ciri lagi senang ingat Allah, suka berbagi. Berarti dia tahu ini barang bukan punya saya, maka saya harus berbagi. Ciri-ciri orang yang ingat Allah lagi susah, dia tidak mengumpat kepada Allah, dan dia mengatakan ini cubitan-cubitan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bertemu Allah itu maharnya cuma satu. Maharnya cinta kepada Rasulullah SAW. Karena yang dapat izin ketemu Allah cuma baginda Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang tidak cinta kepada baginda Rasulullah, dia mustahil ketemu Allah. Jika engkau tidak mengikat nikmat di saat dia ada, maka Allah akan menegurnya dengan ketiadaan. Ya. Karena matahari tercipta dari nurnya, maka semua di alam yang hidup karena butuh cahaya matahari. Sebenarnya alam ini hidup dengan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'lam anna Allah Ta'ala ja'ala al-ardha dhalulan li'ibadihi. Ini rumus. Ketahuilah bahwasanya Allah menciptakan bumi tunduk untuk hamba-hambanya. Berarti bumi ini fasilitas hamba Allah. Jadi kita perlu nggak merasa memiliki fasilitas itu? Nggak perlu merasa memiliki, namanya diberi fasilitas, satu saat diambil. Yang ngambil mungkin bukan orang yang dulu nganterin ke kita, tapi siapa, wallahu alam. Atau kitanya diambil Allah. Maka jangan mungkin fasilitas itu ke dalam kolbu. Itu fasilitas zahir kita sudah. Ya. Liyattakhidhuhu manzilan, supaya mereka menjadikan sekedar manzil. Manzil itu tempat stay, bukan tempat tinggal. Tempat mampir, bukan tempat untuk kita berpulang, ya. Wa yatahaqqaquna anna al-umra yasir bihim sayra as-safinati birakibiha fan-nasu fi hadha al-alam safarun wa awwalu manazilihim al-mahdu wa akhiruha al-lahdu wal-watanu al-jannatu aw an-naru. Ya. Umur manusia itu menurut ulama-ulama yang mengenal Allah yasiru, bukan yasirun, yasiru bihim sayras safina. Yasiru, mengalir dengan mereka seperti perjalanan berlayarnya kapal. Maka manusia di alam ini safrun, mereka berlayar, bermusafar, ya, bergerak. Lalu penghentian pertamanya bernama al-mahd, lahir. Wa akhiruha al-lahad. Lalu penghentian di ini, jadi di sini ada beberapa terminal-terminal yang sudah pernah sakit. Itu bagian dari kondisi antara mahad dan lahad, lahir dan mati. Jadi orang itu dua aja, kalau nggak sakit sehat, kalau nggak senang susah, kalau nggak sedih bahagia, dua aja, nggak ada ketiganya, nggak ada. Oleh karena itu cara menghadapinya juga dua. Kalau baik syukur, kalau kurang sabar beneran. Cobain aja ya. Emang mudah ngomongnya. Wal watanu, waton kita bukan weton ya. Weton itu udah istilah. Tapi weton itu emang berdasarkan lahir. Benar nggak? Lahir hari apa, siang, malam, atau pagi. Itu bukan ilmu khurafat, itu ada fannya. Bukan juga ilmu ramalan dukun. Itu mirip dengan ramalan cuaca, tapi lebih panjang. Nah, kita nggak bahas itu. Al-watan, bahasa Arab, itu adalah surga atau neraka. Jadi al-watan, kampung kita yang sebenarnya, surga atau neraka. Kabar baik dan buruknya, kita semua sudah ada
di surga, sudah ada di ya, itu masalahnya. Jadi nama Bang Dik sudah ada di surga, sudah ada, neraka juga ada. Wal umru masafatus safari wa sunuhu min ajli wa syuhuruhu farasihu wa ayyamuhu amyalu wa anfasuhu khutuwatu wa ta'atuhu bida'atu wa awqatuhu ra'su malihi wa syawatu wa radu qita'u tariqihi wa ribuhu al-fawz bi liqa'i Allah ta'ala fi daris salam ma'al malikil kabiri wal na'im mukim. Ya. Oleh karena itu, kalau kita buat analog, umur itu sama dengan berlayarnya atau bergeraknya orang dalam perjalanan dia, ya. Penghentiannya nanti ajalnya, ya. Syuhuruhu, bulan-bulan kita sama dengan kilometer yang sudah kita lewati. Jadi umur yang antum lewatin itu kilometernya, ya. Ayyamu amyalu, hari-harinya adalah mil-milnya, ya, berapa mil yang dilewati. Kalau kita nafas kita itu adalah langkah dalam seperti melangkahnya seorang musafir. Jadi kalau orang tanya, waktumu apa? Ya jawabannya satu nafas naik turun, ya. Maka puncak zikir ada di nafas. Dan orang su'ul khotimah dan husnul khotimah pada nafasnya. Nafasnya zikir atau tidak waktu mati. Orang nafas zikrullah, mati husnul khotimah. Nafas tidak zikir kepada Allah, mati su'ul khotimah. Jadi Allah itu nanya, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan orang beriman itu nih datang waktu hari-hari dia, nafasnya naik, nafasnya turun, nafas dia tarik, nafas dia buang. Dia nggak mikirin dunia, tapi dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktu itu? Itu Allah yang nanya, surat Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Oh ya Rob, lagi susah kan gitu. Ya bukti kalau sedang juga lupa sama Allah. Cuma kan dikasih susah. Orang yang nggak ingat Allah lagi senang, maka Allah tegur dia lagi susah. Jadi semua yang terjadi di alam itu tazkirah, pengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita ingat Allah itu kalau lagi senang doang atau lagi susah doang. Nah, ada orang di Quran itu disebutkan dua kondisi itu. Ada orang yang ingat Allah cuma senang doang, kalau susah dia ngumpat Allah. Ada yang ingat Allah hanya pas susah, kalau udah senang dia lupa kepada Allah. Ciri-ciri lagi senang ingat Allah, suka berbagi. Berarti dia tahu ini barang bukan punya saya, maka saya harus berbagi. Ciri-ciri orang yang ingat Allah lagi susah, dia tidak mengumpat kepada Allah, dan dia mengatakan ini cubitan-cubitan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Saya yakin semua kita ini wajahnya ada wajah-wajah lagi senang, ya, bener ya. Ada yang wajahnya lagi susah, ada yang lagi bahagia, ada yang lagi sedih, ada yang senyum terpaksa, ada yang senyumnya benar-benar ya kelihatan kok, ya kelihatan kok. Ada yang bingung, aku bukan. Ya, ada yang datar aja dia. Kenapa? Karena orang yang sudah datar itu, dia sudah menemukan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Sama aja, mau senang susah, hatinya senang. Ada orang begitu, itu hamba Allah. Allah sedang mengusap-ngusap dadanya, ya. Ini bukan lagi gombal loh, ya, bukan. Emang aslinya begitu. Wa khusranuhu al-bu'du min Allah wal iyad billah min al-ankal wal aghlal wal 'adzab alim min fi darakatil jahim fal ghafil walau an nafasin min umri muta'arridun li hasratin la nihayata laha wa khusranin la tadaruka lah. Apa kata beliau? Kemenangan orang sukses di dunia itu bukan hanya yang antum kira bisa mengumpulkan omset banyak, ya, tapi orang-orang yang bisa bertemu Allah.
Ya, bertemu Allah itu maharnya cuma satu. Maharnya cinta kepada Rasulullah SAW. Karena yang dapat izin ketemu Allah cuma baginda Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang tidak cinta kepada baginda Rasulullah, dia mustahil ketemu Allah. Nah, antum kalau umrah, walaupun dalam fikih hanya dianjurkan sunnah ziarah, tapi dalam ilmu adab, ilmu hakikat, wajib berziarah. Oh, bagaimana hadis? Ya, hanya ya 3 masjid yang hanya boleh rihlah, kubur nggak masuk. Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Al-Quds. Ya salam. Itu masjid mulianya karena siapa yang berdiri di situ? Mereka nggak lihat bahwa Masjid Nabawi disebut Nabawi karena ada Sayyidina Nabi SAW di situ. Masjidil Haram, dia haram karena Allah memuliakan kakeknya baginda Nabi Muhammad SAW, itu Nabi Ibrahim. Al-Quds, para nabi-nabi Bani Israel, dan Nabi pernah berdiri di situ ngimamin sholat. Jadi karena kaki beliau napak di situ, tempat itu jadi haram, jadi suci. Jadi kita ingatkan orang-orang yang terpengaruh beberapa fatwa, ya, Ibnu Taimiyah kita kasih tahu. Ibnu Taimiyah tidak melarang orang ziarah. Dia hanya larang ke Masjid Nabawi, ini tekstualis, dia tekstualis. Kalau ke masjid ke Madinah itu niatnya mau ke Masjid Nabawi, bukan ziarah. Kalau ziarah bid'ah. Karena la tudrihan ila li salasati masajid, tidak boleh rihlah kecuali ke 3 masjid. Tapi ini kan gawat. Tim yang ngomong begini ini bahaya. Berbahaya kepada teman dan pengikutnya. Tidak boleh rihlah melakukan perjalanan kecuali 3 masjid. Berarti ke Bandung nggak boleh, ke mall nggak boleh, ke Labuan Bajo yang lagi kemarin rame, ya nggak boleh dong. Aduh, kawan luar biasa, ziarah ke Nabi pelit, tapi ke London sering, ya. Kata dia bid'ah, nggak usah. Ini kalau kemana, katanya rela nggak boleh, kecuali ke 3 masjid. Maka ziarah Wali Songo nggak boleh. Kenapa? Karena itu di luar 3 masjid. Nah, ini akibat tekstualis. Ibnu Taimiyah dikritik Maulana al-Imam Subki karena tekstual di situ. Tekstual itu berpaku pada teks. Maka ulama kita dari dulu berpesan, berpaku kepada teks itu kekonyolan. Jadi teks itu dasar, dia harus dibandingkan dengan teks yang lain. Muncullah makna yang sempurna. Jadi nggak cukup berpaku kepada satu teks, karena kepada satu teks awal dari kekonyolan. Masih ingat ada orang dulu yang sholat pakai sendal karena berpaku pada satu teks di Sunan Abi Dawud. Dia nggak baca riwayat lain. Jadi yang benar itu interteks. Apa arti interteks? Menggabungkan antar nas teks-teks, bukan satu teks, ya. Ini kalimat luar biasa. Fal ghafil wa an nafsin min umrih muta'arridun li hasrah. Orang yang lupa walaupun satu nafas kepada Allah, dia sedang berhadap-hadap dengan kerugian. Hasarah la nihayata laha, yang tidak berujung, wa khusran la tadarukalah, dan kerugian yang tidak dapat lagi digantikan. Ya, jadi teman-teman, apapun kejadiannya, mau senang atau susah, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah senang itu kan kata orang, kata kita kan belum tentu. Benar nggak? Ya, ada sahabat kita yang ketika dia sangat populer sekali, dia merasa luar biasa. Tapi ketika dia dibully banyak orang, ini artis, ya, pemain sinetron, dan gak ada job, ternyata dia menemukan Allah di dalam kelebihan itu. Seandainya dia tidak terkenal, dia nggak akan menemukan Allah di situ. Kira-kira mana yang bagus? Takdir mana yang indah?
Ada kawan kita juga sama, dia punya pabrik banyak, tadinya kayanya bukan main. Tahu-tahu diuji oleh gurunya, akhirnya dia tutup semua pabriknya dan terlilit utang. Tapi karena syafaat Rasulullah, doa guru-guru, maunah masyayikh, dia nggak masuk penjara. Padahal harusnya logikanya masuk penjara. Karena dia sabar, dia menemukan satu rahasia. Itu apa itu? Tidak cinta kepada barang, tidak cinta kepada dunia. Baru dia punya rasa, oh ternyata kita kalau hidup pas-pasan indah-indah aja gitu. Ya. Hal itu akan antum alami semua. Ya. Ada yang ngalamin ngulang lagi, ada yang ngalamin nanti lain lagi, ada yang pernah ngalamin nanti beda lagi, ke atas beda. Beda-beda. Orang dulu ketika kebutuhan dia cuma 5 juta dengan pasangannya, duitnya sisa 1 juta, itu miskin namanya. Tapi kalau gaya hidupnya sudah 20 juta sebulan, megang duit 15 juta, dia merasa dirinya miskin. Hidup susah amat ini. Padahal duitnya udah banyak. Nah itu lifestyle itu gimana cara Allah nyeting? Maka Allah jatuh ke orang itu sejatuh-jatuhnya, baru dia ngelihat, oh berarti aku cukup kok dengan hidup itu. Nah itu cara Allah Subhanahu Wa Taala negur hambanya. Ini yang sering-sering saya ulang di kitab Al-Hikam, ya. Al-Hikam menyebutkan jika engkau tidak mengikat nikmat di saat dia ada, maka Allah akan menegurnya dengan ketiadaan. Ya. Gimana cara mengikat nikmat? Syukur, ya, mensyukurinya. Syukur itu, ini kita nggak ngomong syukur awam lagi. Ini syukur versi Ibnu Athaillah, syukur wali. Syukurnya para aulia itu bukan bersyukur supaya ditambah. Syukurnya aulia menyaksikan bahwa yang maha memberi itu adalah Allah semata-mata. Walaupun zahirnya manusia. Zahirnya manusia nih memberi, tapi yang kita lihat digerak Allah. Maka kita walaupun ada hutang jasa kepadanya, tapi hutang jasa kita kepada Allah nggak terbalaskan. Gitu, ya. Al-faslul awal fi wadilatil awqat tartibuha wa tartibiha wa ahkamiha. Fasal pertama dari bab aurat mengenai keutamaan wirid, tartib dan hukumnya. Ya. Tartib bahasa Indonesia ternyata diambil dari bahasa Arab. Jadi jangan benci Arab. Jangan benci bahasa Arab, jangan benci bahasa Arab, jangan benci zuriat orang Arab. Meskipun orang Arab tuh agak gimana gitu ya. Itu pengusaha-pengusaha ngomong gitu sama kita. Hatta pemerintah kita kan disambut, dipayungin, tahu-tahu yang dibantu bukan Indonesia. Tuh kan, ingat aja di beritanya. Ya. Dan teman-teman kita pengusaha sering ngomong sama orang Arab ini kalau buat janji, Masya Allah, pantasan Rasulullah dikirim ke sono katanya. Kita dengan kalimat itu tidak akan benci Arab, kita cinta Arab. Indi hubbul Arab minad din. Cinta Arab itu bagian dari agama. Kenapa? Lughatul Quran, bahasa Quran Arab. Apalagi bahasa sholat Arab. Kitab yang kita baca sore ini Arab. Tapi bedakan, budaya orang Arab bukanlah agama. Budaya orang Arab budaya. Tapi kalau Arab umum, ya, kalau Arab umum. Kalau antum kan Arab maklum ya. Qala Allah Ta'ala inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sesungguhnya, ini surat Al-Muzammil ayat 7 dan 8. Innalaka, sesungguhnya engkau memiliki fin nahar, pada siang, sabhan tawila. Sabhan tasbih, tawila yang panjang. Maksudnya waktu untuk mengingat Allah yang panjang. Jadi ingat Allah nggak hanya malam, bisa siang. Jadikan pekerjaan itu bagian dari zikir.
Gimana caranya? Disiplin bekerja, jujur, itulah zikir orang bekerja. Jadi zikirnya orang-orang yang memimpin negeri, dia amanah dan adil. Jadi itu presiden, menteri-menteri jangan suruh setiap malam sholat 100 rakaat. Gubernur, bupati jangan. Cukup suruh dia witir 3 rakaat, 2 plus 1 cukup. Kalau ada yang datang ke antum berguru misalnya nih. Terus apa? Wirid dia memikirkan umat rakyatnya setiap hari. Itulah zikirnya para pemimpin. Ya. Zikirnya guru-guru kayak Buya Asfi, Buya Aldomi lain lagi. Mutolaah kitab tuh zikir. Ya. Wazkur isma rabbika, sebutlah nama Rabbmu. Kalau di Quran itu kebanyakan ayat pakai ism. Wazkur isma rabbika, sebutlah nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu? Isma rabbika Allah. Ini dalil baca nama Allah. Allah, Allah. Ar-Rahman, 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 Hayyu Qayyum, Hayyu Qayyum, Al-Haq, Al-Haq, Al-Haq. Boleh. Ya. Wa tabattal ilaihi tabtila, waqta' ilaihi qata'a. Itu maknanya. Fokuslah kepadanya. Nah, tabattul itu pakai qata'. Putus selain dia jika engkau sedang menghadap kepadanya. Nggak inginkan kita kemudian nggak jadi deh, ada Bang Dik soalnya. Wa qala ta'ala wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Jangan sampai gak datang ahad berikutnya lagi Bang Dik. Dan ingatlah Allah, ingatlah nama Allah bukrah wa asila. Bukrah, apa arti bukrah? Pagi, asila sore ketika orang pulang ke asalnya, asil. Jadi sore itu kadang disebut asal, asil, ya, kadang disebut dengan istilah-istilah asar, ya, maghrib, ya. Wa minal fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Ini surat Qaf, ya. Ini surat Insan, sorry, Al-Insan. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Sebagian malam sujudlah karenanya, wasabbihu, lalu berwiridlah engkau laylan tawila, pada malam yang panjang. Panjang itu berapa lama? Film yang lama itu berapa? Oke, zikir segitu ya. Serius. Duduk selama itu 2 jam setengah. Film 1 jam mah biasa. Coba ngeliat film 2 jam, itu zikir kita di atas sedikit. Mau ngamalin? Ini Thariqah Ghazali nih kan katanya Thariqah Mu'tabarah, Thariqah Ghazali. Berapa orang kita udah ketemu Thariqah kita Mu'tabarah, Ghazali, ya salam, kazib. Dia bohong. Dia nggak mau duduk 2,5 jam sehari. Ya, cuma membual, gombalin Allah. Mengaku Thariqah Imam Ghazali, ya, tasawuf Imam Ghazali, manhaj Ghazali, ya salam, ya. Cuma jadi buah bibir, tapi tidak menjadi buah amal. Ya, kita berlindung kepada Allah, mohon ya Allah, a'inna ala dzikr, bantu kami supaya duduk lama mengingat Engkau. Jika bergerak pun ingat Engkau, jika bekerja pun ingat Engkau, senang ingat Engkau, susah ingat Engkau. فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَسْعَدَ سَعَادَةً لَا تَشْقَى بَعْدَهَا. Apabila engkau ingin bahagia dengan kebahagiaan yang tidak akan pernah merasakan kesedihan, kesengsaraan setelahnya. Ini kata Imam Ghazali. Mau orang bilang hidupmu susah, nggak susah, itu kata orang. Kita ini hidup nyenengin orang tuh nyenengin diri sendiri. Ya, kita ini hidup ingin nyenengin orang atau ingin menyenangkan diri kita yang hakikat itu. Kan ribet ya. Saya kalau beli jam tuh ribet. Ya.
debatnya sama yang di samping saya itu. Kamu beli jam kemahalan, lah cuma segitu doang kemahalan. Kamu beli tas, ya ini debat-debat kita. Nanti kata orang apa? Ada mobil. Kata orang apa? Ustadz pakai mobil, terus Ustadz harus jalan kaki gitu. Tega bener ente. Udah, hidup itu bukan mau nyenengin kata orang. Hidup itu kita ingin cari ridha Allah. Itulah cara membahagiakan diri. Allah itu senang kalau hamba memakai nikmatnya. Seperti antum senang ngasih hadiah ke orang, hadiah itu dipakai. Itu sifat ilahiyah loh. Sifat ilahiyah wallahi. Ya, kalau nanti kita ngasih barang ke orang dan dia nggak pakai, jangan sedih, itu sifat Allah. Kok saya ngasih kok nggak pakai sama dia? Biarin aja, santai aja kita. Ya, siapa tahu dia baru memakai udah minta orang lagi kan. Kayak seperti Rasulullah. Cuma Rasulullah sih nggak pernah dimintain kendaraan, mah dimintain istri, mah orang nggak pernah. Yang ada pakai baju, duit, itu sering. Baru mau makan diambil, baru dipakai diambil. Tapi nggak ada orang berani minta kendaraan Nabi, rumah Nabi, tanah Nabi, nggak ada yang minta. Emang Nabi nggak ada yang punya, itu fasilitas di Allah semua. Ya. Itu antum, mobil itu bukan mobil saya loh ya, jangan suuzon antum. Itu mobil bukan nama saya, yang satu lagi bukan nama saya, rumah juga bukan nama saya. Ya. Yang punya nama saya itu cuma satu, mobil Chevrolet udah dikasih ke ayah, itu nama beliau udah, sudah. Motor udah mati pajak. Ini hadiah juga, cuma hadiah spesial dari orang spesial ya. Cincinnya bagus, udah dikasih orang juga. Kata Imam Nawawi, kamu boleh dari orang jika engkau melihat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah begitu terima. Nanti hati kita nggak nyangkut ke makhluk. Jadi mohon maaf jika ada orang yang beri hadiah kepada saya terus saya tidak menyapa. Bukan saya niat tidak menyapa, saya hanya hamba Allah. Mata saya terbatas ke orang yang di depan, yang di belakang orang nggak saya lihat. Ya, terima kasih atas semua hadiah-hadiahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Fa in aradta an tas'ada sa'adatan, betul-betul ditaukid oleh beliau, kalau kamu benar-benar mau bahagia, la tasqa ba'daha, nggak ada lagi kegelisahan setelah itu. Fastaw'ib jami'a naharika wa laylika fi ta'at, maka jadikan semua siang dan malammu taat. Tidur pun taat. Bisa nggak? Tidur aja zikir. Kalau belum pernah suluk tuh sulit. Minimal suluk from home pasti pernah ngerasain. Ini laporan beberapa sahabat-sahabat kita, ikhwan kita, akhwat kita yang sudah ngamalin zikir. Ada yang offline ataupun online, suluk langsung di surau atau suluk di rumah. Itu ada 1-2 yang mengalami tidur dalam zikir. Salah satunya Bang Dik. Ya, itu nggak bisa diulang kecuali Allah memberi kembali, karena dia nggak bisa disengaja. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rindu nggak Bang Dik? Itu bukan saya ngasih Bang Dik, itu Allah yang kasih. Jadi jangan lihat saya, lihat Allah yang beri. Tapi karena babnya bab saya, antum terima kasih sama guru, gitu aja bedanya. Oh gak perlu ya. Fa inna sayyidal mursalin, karena penghulu alam semesta, penghulu para nabi, meskipun Allah telah mengampuninya, ma'anallah qad ghafaralah, Allah telah mengampuninya, umira bidzalika, tetap diperintahkan untuk seperti itu. Coba Nabi itu akan beberapa orang yang su'ul adab dan gak mengerti sirah Nabi, ngira Nabi itu pengangguran, kerjanya kawin. Itu kurang ajar itu ya ngomong. Nabi itu tugasnya banyak, ngurusin alam semesta, kan rahmatan lil alamin. Kalau rahmatan lil alamin berarti belum ngurusin alam semesta, cuma yang antum lihat enggak. Ngurusin alam beliau. Itu matahari, kalau nurnya kurang, cahaya mataharinya kurang tuh.
Jadi cahaya matahari pun dari nur beliau sallallahu alaihi. Karena matahari tercipta dari nurnya, maka semua di alam yang hidup karena butuh cahaya matahari. Sebenarnya alam ini hidup dengan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya matahari masuk ke bulan, bulan memantul, bener gak? Itu pantulan bulan, itu juga luar biasa. Kalau bulan agak jauh sedikit dari bumi, lain kejadiannya nanti di bumi.